Hai guys, kenalkan nama aku Hanifah Azlan Salsabila. Kali ini aku akan membagi tips buat kalian para pemula dan prosedur untuk membuat daftar isi, daftar pustaka, daftar gambar, dan daftar tabel secara otomatis. Bagaimana caranya? Stay tuned. Ya, dalam proses pembuatan daftar isi, kita akan menggunakan heading ya teman-teman. Pertama, teman-teman dapat menekan Ctrl F untuk memunculkan bar navigation yang nantinya akan menjadi patokan panduan kita. Link 1 itu berguna sebagai judul besar dalam makalah ataupun judul besar yang akan kita buat. Heading 2 itu pada sub judul. Heading 3 anak dari subjudulnya lagi. Oke, yang pertama kita akan mulai dari pengaturan heading 1. Teman-teman dapat menekan klik kanan. Di modif nanti teman-teman dapat mengatur format huruf yang diinginkan, ukuran hurufnya, dan juga ketebalan, kemiringan, dan juga ada garis bawah dan warna huruf. Sedangkan di paragraf, teman-teman bisa menekan line and page break, yaitu pada bagian page break pivot, di mana nanti setiap kali judul tersebut akan terletak selalu di bagian awal kertas. Setelah itu teman-teman akan klik OK dan OK lagi. Kemudian teman-teman dapat memblok bagian kata yang diinginkan dan mengklik heading 1. Jadi heading 1 nanti akan berubah menjadi warna hitam seperti di atas ini. Kita lanjut ke tag berikutnya. Pendahuluan kita tekan lagi heading 1, latar belakang kita ubah ke heading 2. Klik kanan pada heading, tekan modify, kemudian ubah colornya warna hitam. Formatting tulisan jadi Times New Roman, ukuran huruf tetap 12, kemudian jarak antar kalimat dengan subjudul saya buat jaraknya. Kemudian di bagian format extension kita bikin subparse line number, berikan automatical update, kemudian klik OK. Lanjut, di bawahnya kita lanjut seperti itu juga. Pada bagian masalah heading 2, tujuan, pembahasan nanti heading 1, epistemologinya. Oke, ini kan judul baru, ini akan yang 4, jadi teman-teman bisa mengklik 2 kali, klik kanan, kemudian ambil pilihan restart at 1. Dia akan lebih dari 1. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat di bagian samping itu udah ada seperti daftar isinya gitu ya, patokannya. Sketches kita bikin heading 3, anak kalimatnya lagi heading 3. Ubah format tulisan, lakukan sama sampai ke bawah, sampai akhir makalah ataupun proposal skripsi yang ingin teman-teman bikin. Jika semuanya sudah terformat, teman-teman bisa kembali ke daftar seperti daftar isi yang kita kosongkan selembar sebelumnya. Kemudian teman-teman klik menu reference, kemudian table of content, klik ikon table of contents, kemudian teman-teman pilih automatic table 1, dan setelah mengklik nanti daftar isi yang teman-teman buat sebelumnya ada di tombol navigation akan keluar ke dokumen yang teman-teman buat. Kemudian daftar isi yang nomornya tidak sesuai, teman-teman bisa mengubah lagi dengan klik 2 kali pada nomor, dan jika nomornya warna biru ataupun berubah, teman-teman bisa memperbaiki format hurufnya ataupun format tulisannya menjadi teman-teman inginkan, dan daftar isi jadi. Ya, murah teman-teman, selamat mencoba. Lanjut, kita membuat daftar pustaka. Dalam daftar pustaka kita akan menggunakan sistem kutipan, di mana nantinya kutipan tersebut akan diletakkan di bagian kalimat, paragraf, ataupun kata yang teman-teman ambil dari kutipan tersebut ya.
Di sini kita ambil dengan reference bagian insert citation. Bagian insert citation itu ada type of sort, di mana itu teman-teman bisa memilih dari mana referensi tersebut teman-teman dapat, apakah dari buku yang telah disitasi, jurnal artikel ataupun conference dan report. Bagian edit name, last itu nama terakhir penulis, first itu nama awalnya, middle itu nama tengah, plus namanya penulis, akhir, dan nama penulis. Teman-teman bisa tekan OK atau add tambah. Itu judul dari buku yang akan teman-teman lihat, judul dari buku, dan kemudian tahun, kota, dan juga tempat untuk hasilnya untuk penerbit. Jika teman-teman ingin menambah daftar riwayat lain, teman-teman bisa klik di show all biography. Perlu teman-teman perhatikan yang ada tanda bintang merah di bagian pinggir sebelah kiri. Setiap yang ada tanda bintang merah itu wajib diisi, dan yang untuk lainnya teman-teman boleh isi, boleh tidak. Karena saya tidak mengisi yang lain, jadi saya show all-nya saya hapuskan saja dan kemudian klik OK. Nah, ini yang kutipan saya bilang tadi sebelumnya, yaitu sistem pembuatan daftar kutipan dengan menggunakan batuan kutipan. Dan jika teman-teman telah membuat kutipan, ini saya telah membuat beberapa kutipan sebelumnya. Untuk mengeluarkannya ataupun menampilkan daftar kutipan yang telah dibuat sebelumnya, teman-teman mengklik menu bibliografi tersebut pada bagian barnya reference. Menu daftar pustaka yang teman-teman buat sebelumnya itu akan muncul di bagian daftar pustaka ataupun bagian kita sambil memberikan. Dan kalau teman-teman cukup melakukan untuk huruf yang diberikan. Untuk kali ini saya akan menggunakan format huruf hitam sebelumnya, dan setelah saya berikan daftar pustaka kita jadi. Lanjut dalam pembuatan daftar otomatis. Daftar digambar otomatis, teman-teman cukup menekan insert caption, kemudian klik new label. Pada new label teman-teman dapat membuat gambar 2. Maksudnya ini gambar terletak di bagian pembahasan, gambar pembahasan kedua, dan klik OK. Dan setelah OK, teman-teman dapat membuat gambar tersebut. Kembali ke menu stylus di bagian caption, kemudian klik kanan bagian modifity. Di modif teman-teman dapat mengganti tulisan ini Times New Roman ukuran 12 untuk saya, dan tulisannya jadi ini. Klik OK. Dan teman-teman menambah tulisan pada gambar caption teman-teman. Perhatikan sedikit dan kita lanjut ke gambar yang lain, lakukan dengan hal yang sama, klik kanan pada masuk ke laptop, kemudian gambar tersebut akan langsung berurutan. Teman-teman cukup menambahkan tulisannya karena hurufnya sudah kita atur sebelumnya. Sedangkan untuk memunculkan daftar gambarnya, teman-teman cukup menekan menu insert table of figures pada bagian tab reference, kemudian klik modify. Modify kita ambil modify lagi, kita modif hurufnya berubah dari huruf yang kita inginkan. Saya Times New Roman, ukurannya saya ubah menjadi 12. Sedangkan untuk tebalan saya tidak memilih tebal, otomatis klikkan. Dan jika sudah, saya berikan automatic update. Jika ada perubahan, kembali di paragraf saya ubah di spesialnya jadi non, sedangkan di line sepasang saya ubah jadi 1,5 line. Yang lain saya biarkan saja dan klik OK. Dan voila, daftar gambaran teman-teman buat sebelum itu muncul. Pembuatan daftar tabel kita lakukan hal sama, kita klik gambar persegi yang ada pada tabel, kemudian ambil di insert caption, kembali kemudian
buat tulisannya tabel 2.1 ataupun tabelnya nomor sesuai dengan nomor halaman. Bagian saya ini 2.1. Setelah itu teman-teman berubah kemarin jadi besar seperti itu, karena biasanya penulisan option pada tabel itu terlalu pada bagian atas. Setelah itu teman-teman bisa membuat tulisan. Tulisan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Teman-teman tinggal oke, karena pengaturan sudah kita buat sebelumnya. Setelah klik oke, nanti buat judul seperti yang diharapkan. Dan melakukan hal yang sama sampai tabel di makalah ataupun skripsi dan foto sekali ini belum selesai. Ini hal yang sama. Jadi kalau sudah siap, teman-teman bisa kembali ke atas. Biasanya letak daftar tabel itu di bawah daftar gambar angka tempat terisi. Kemudian teman-teman klik menu insert table of figure. Di bagian menu reference, teman-teman klik insert table of figure. Kemudian klik modify. Di modif, teman-teman modif kembali. Kemudian ubah tulisan pengaturan seperti yang diinginkan. Contoh sini Times New Roman, ukuran dari 12 dan warnanya ungu. Kemudian klik OK, klik kembali dan format tabel pun jadi. Untuk sedikit dari saya dan sampai jumpa.